Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 22 Oktober 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putra, dan putra melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan ini tidak mudah ya memahami ya. Tuhan mengatakan, "Kalian sangka aku membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan." Ini apa maksudnya Tuhan? Ternyata ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, memang tidak mudah. Nderek Gusti, mengikuti Tuhan itu harus punya komitmen, harus punya ketegasan dan kesetiaan. Itu tidak mudah. Saya bukakan dari puji syukur ini, kembali mengingat janji baptis. Wah, gimana janji baptisnya? Masih ingat tidak? Apakah saudara menolak kejahatan? Apakah menolak setan dalam bentuk takayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat? Menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil, tidak jujur, melanggar hak asasi manusia? Menolak setan sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Nah, tidak mudah toh. Ini janji baptisnya loh. Menolak kejahatan. Nah, siapa yang selalu mulus, lurus, selalu berbuat baik? Enggak ada toh. Padahal waktu itu kita berjanji untuk menolak kejahatan, menolak setan, takayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat. Nah, sungguhkah yang kita lihat di HP kita, di media sosial, di internet, yang bagus-bagus semua, yang baik-baik semua? Semoga kita menyadari. Lalu juga, apakah kita sungguh-sungguh menolak tindakan tidak adil? Nah, gimana? Apakah aku ini hadir sebagai pribadi yang selalu adil dan juga selalu jujur? Nah, awang bojone dihapusi kok, apa meneh tanggane siapa belum pernah ngapusi bojone? Bojone wis dihapusi. Nah, semoga kita menyadari ini sehingga sungguh bahwa kita diminta Tuhan untuk mengingat kembali janji baptis kita. Perlu komitmen, perlu ketegasan, dan perlu kesetiaan. Komitmen itu seperti orang mau menikah itu ya. Kalau tidak ada komitmen, tidak akan mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan juga ketegasan, ada kepastian. Tidak menjadi pribadi yang esok tempe, sore dele. Nah, semoga sungguh kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan diandalkan. Dan juga pribadi yang setia. Seperti dalam janji nikah, setia sampai mati. Semoga dimampukan. Karena itu tidak mudah seperti dikatakan. Ketika menjalani butuh
komitmen yang besar. Semoga kita dimampukan ketika kita selalu terarah dan memuji Allah sumber hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih berkah tanam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.